Persidangan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kini bergulir kian memanas di meja hijau. Setelah sebelumnya tampil percaya diri dengan memamerkan jajaran saksi, saksi ahli, hingga tumpukan dokumen yang diklaim sebagai bukti baru untuk mematahkan status tersangkanya, langkah Roy Suryo justru mendapat respons dingin sekaligus menohok. Alih-alih membuat lawan gentar, manuver Roy Suryo ini langsung dihantam balik oleh Ade Darmawan. Tidak tanggung-tanggung, Ade melontarkan 5 reaksi telak yang langsung menskakmat seluruh klaim kubu Roy Suryo. Mulai dari menuding aksi pamer saksi tersebut sebagai tindakan yang offset dan melanggar nalar hukum, hingga memprediksi bahwa gugatan pra-peradilan kedua ini pasti akan ditolak mentah-mentah oleh hakim karena dianggap sebagai taktik akal-akalan semata. Langkah berani kembali diambil oleh Roy Suryo di ruang sidang pra-peradilan. Demi meruntuhkan status tersangka yang menjeratnya, Roy Suryo secara jor-joran menghadirkan deretan saksi hingga saksi ahli ke hadapan hakim tunggal. Namun manuver agresif ini langsung mendapat benturan keras dan kritik tajam dari praktisi hukum Ade Darmawan. Ya, Ade Darmawan menilai langkah kubu Roy Suryo yang pamer saksi dan ahli di sidang pra-peradilan adalah tindakan yang keliru dan keluar dari koridor hukum. Secara telak, Ade menegaskan bahwa pengujian kesaksian serta pembuktian material sama sekali bukan porsi dari sidang pra-peradilan, melainkan konsumsi sidang pokok perkara. Kita tahu tadi sudah menghadirkan 4 saksi dari pemohon dan 1 ahli. Intinya adalah kami ingin menegaskan yang kami uji ini adalah bukan benar atau tidaknya Mas Roy melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1. Karena benar dan tidak itu adalah materi pokok perkara. Yang kami masalahkan ini adalah apakah penetapan Mas Roy sebagai tersangka itu memenuhi bukti permulaan minimal 2 alat bukti. Kalau berbicara tentang saksi, itu dihadirkan di penyidikan utama. Setelah di penyidik, kemudian nanti jaksa yang akan membawa saksi-saksi itu dihadapkan juga ke pengadilan. Ya kan? Jaksa akan memanggil tuh yang ada BAP-nya pada penyidik. Kemudian kemudian dilimpahkan periksa oleh peradilan. Saksi itu nantilah diuji pada peradilan yang akan digelar oleh Dr. Iva dan Mas Roy, gitu loh. Nah, tapi kalau di peradilan dia mengatakan bahwa tidak ada saksinya, itu namanya offset. Kenapa saya bilang offset? Ujinya bukan di situ terkait pokok perkara. Kalau kamu bilang tadi, Glory bertanya kepada saya bahwa dia mengatakan bahwa di sidang peradilan tidak ada saksi. Ini benar nggak dia bilang gitu, tidak ada saksi? Mereka tidak memiliki saksi. Ya, di sidang pra-peradilan atau di sidang yang akan datang? Di sidang pra-peradilan, dong. Loh, di pra-peradilan itu tidak perlu mengajukan saksi yang banyak. Paling ahli. Gitu loh. Saksi apa? Orang kewenangannya ada sama kepolisian. Saksi yang mana? Yang dimaksud Roy tidak memiliki saksi apa? Saksi dalam hal apa dulu? Nah, seperti itu. Jadi artinya ini kalau dia berkoar-koar saja kerjanya di media, memang dia mau mengacaukan republik ini, membuat masyarakat Indonesia salah memahami hukum, salah paham dalam hukum, maka cilaka 12. Jadi kita jangan mengajarkan kepada generasi muda bagaimana bertindak dan melakukan upaya hukum dengan cara-cara yang maju. Maju kenapa saya bilang itu offset terlalu ke depan itu. Punya saksi, tidak punya saksi. Nah, bagaimana ceritanya masih besok baru kau sidang kau bilang tidak punya saksi. Bagaimana itu usul pembelaannya seperti itu. Harusnya yang dia kritiki ketika tidak ada saksi betul-betul dan tidak dibawa oleh Polda Metro Jaya baru dia bisa bahas itu di dalam replik atau dupliknya masing-masing gitu loh. Kan begitu. Bukan bicara di media. Ini kan offset terus yang dilakukan. Di luar nalar hukum semua.
Roy Suryo tampaknya tidak ingin setengah-setengah dalam memperjuangkan status hukumnya di sidang pra-peradilan. Dengan penuh percaya diri, mereka memamerkan apa yang diklaim sebagai bukti baru berupa dokumen hingga rekaman video untuk menggugurkan status tersangka yang disematkan penyidik. Namun, gebrakan ini langsung dimentahkan secara dingin oleh Ade Darmawan. Ade Darmawan secara belak-belakan menilai bahwa tumpukan bukti baru yang dipamerkan Roy Suryo tersebut sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap jalannya sidang pra-peradilan. Ade menegaskan bahwa pra-peradilan bukanlah tempat untuk menguji isi atau kebenaran material dari bukti-bukti tersebut. Alih-alih memperkuat posisi, manuver pamer bukti ini justru dituding sebagai langkah yang salah alamat dan tidak akan mampu menyelamatkan Roy Suryo dari jerat status tersangka. Ada video, ada 5 video, kemudian satu link Dian Sandi. Ya, videonya yang apa? Ya, itu. Yang videonya adalah podcast bersama Mas Roy dan Michael Sinaga. Oke, itu kemudian di Santana juga Podcast, di Santana Podcast, kemudian kenal juga Santana, ya. ada video dari Langkah Update, Ya. Kemudian juga ada video dari salah satu stasiun TV yang memberitakan bahwa Jokowi menyerahkan ijazah. Oh iya, kalau itu ya, kalau itu dari video. Betul ya. Ini gara-gara Dia tanya, sengaja. Kemudian ada 5 video ya. Dan tadi sebenarnya dari 5 video itu kami tidak putar semua ya. Kami hanya putar 3 video. Kami hanya putar 3 video dan ada kurang lebih 26 bukti yang terlampir dalam surat alat bukti. Dan kemudian adalah ada satu ahli, 3 saksi. Ya, dan ada beberapa dokumen. Dan dari video yang jelas tanggal 26 Maret itu, ya itu jelas betul tidak ada saya. Nama saya pun tidak disebut di situ. Ya, itu video durasinya lebih dari 1 jam 6 menit. Itu jelas ada orang-orang di situ ya. Saya nggak boleh sebutkan itu karena ada sahabat-sahabat perjuangan semua. Dan ada seorang yang sudah berkhianat ya, namanya si Omon. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa terkait bukti di Prapit itu karena di situ bukan pengujian barang bukti. Jadi gini loh, katakanlah dia menguji pasal 32 dan 35, tetapi objek perkara itu tidak bisa dibahas dalam Prapit. Upaya Roy Suryo untuk lepas dari jeratan hukum dengan menyeret nama Dian Sandi dalam persidangan justru berbuah kritik tajam. Alih-alih mendapatkan simpati publik, langkah Roy Suryo yang memamerkan rekaman video sebagai bukti baru langsung disemprot habis-habisan oleh Ade Darmawan. Dengan nada menyindir, Ade Darmawan menyebut bukti yang dibanggakan kubu Roy Suryo tak lebih dari sekadar monolog YouTuber yang sama sekali tidak memiliki taji atau efek hukum di persidangan. Ade juga menyentil keras rekam jejak Roy Suryo dan mengingatkan bahwa hukum tidak bisa disetir dengan narasi sepihak di media sosial. Lantas, mengapa bukti yang diklaim kuat oleh Roy Suryo ini justru dinilai tidak berharga sama sekali di mata hukum? Inilah yang kemudian sepanjang hari kami mengkonfirmasi kepada saksi-saksi kami, apakah Anda melihat pemohon dalam hal ini Mas Roy melakukan pencurian, melakukan peretasan, nyolong harddisk, kemudian merusak dokumen Pak Jokowi atau dokumen Dian Sandi dan lain sebagainya, yang semuanya dikatakan tidak. Dari fakta persidangan kita bisa melihat bahwa satu, ya, bahwa dokumen itu pastilah bukan dokumennya Jokowi, jelas kan? Dokumen itu dokumen yang tidak rusak, masih bisa diakses. Mas Roy tidak melakukan kegiatan-kegiatan, tidak ada saksi yang membenarkan dia melakukan kegiatan-kegiatan hacking, kegiatan yang mencuri dokumen elektronik. Dan ini memang agak aneh, dipermasalahkan dokumen Dian Sandi tapi yang marah Pak Jokowi. Jadi gini, monolog itu dia yang buat bukti itu, ya. Apa bukti monolog itu, monolog YouTuber itu gitu loh. Apa efeknya pada persidangan dan fakta-fakta hukum nanti. Kan itu mesti diuji.
Nah, kalau Prapit dia mengajukan bukti seperti itu untuk membantah bahwa memang betul bahwa pada tanggal sekian Roy Suryo menjelaskan ada uploadan dari Rudian Sandi tanggal berapa, ya kan? Terus yang kedua, yang paling penting adalah Roy Suryo itu udah pernah memposting itu tahun 2020 di akun X-nya, yang akun X itu juga disita oleh penyidik waktu terkena kasus yang namanya Stupa. Nah itu kan jelas ada putusan pengadilan menyatakan dia bersalah. Dia itu residivis, tidak bisa. Bagaimana caranya seorang residivis hari demi hari mengglorifikasi, menyebarkan fitnah terus sampai hari ini? Bahkan sudah terdakwa pun masih melakukan sama. Itu tidak menghormati hukum. Oke lah, asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Kita pahami semua bahwa presumption of innocence itu tidak seperti itu penggunaannya. Ketika kita kemudian dinyatakan bahwa praduga tak bersalah, habis itu kita melakukan hal-hal yang sudah jelas penyidik kepolisian negara Republik Indonesia menetapkan tersangka, kemudian jaksa penuntut umum mendakwa seseorang. Nah, apakah itu penggunaan hukum secara baik? Apakah kita warga negara yang baik? Oke, kita sepaham bahwa ada presumption of innocence. Tetapi presumption of innocence itu artinya nggak begitu, makanya belajar hukum. Ade Darmawan secara belak-belakan menyentil bahwa seluruh manuver yang dilakukan Roy Suryo, mulai dari pamer saksi hingga berkoar-koar di media, hanya menjadi batu sandungan yang menghambat kepastian hukum. Secara telak, Ade menilai taktik ini sengaja dimainkan sebagai strategi akal-akalan demi mengulur-ulur waktu dan menunda jalannya persidangan utama. Benarkah Roy Suryo sedang mencoba menghindari jerat hukum dengan mengulur waktu? Jadi menurut saya, Mas Roy sebaiknya udahlah, setelah ini mau bagaimana nanti sisa diuji di pengadilan lah. Toh nggak ditahan juga kan? Apa masalahnya? Nah, ini kelihatan bahwa memang ada unsur-unsur untuk ya menunda-nunda waktu itu. Jangan sampai juga Mas Roy nanti begitu sidang pertama karena dia lihat Tifa sudah berlanjut tahu-tahunya dia langsung terima lagi restoratif yang ditawarkan oleh hakim menurut SOP yang akan ditanyakan nanti, apakah Anda mau Prapit, kan begitu pertanyaan hakim itu nanti. Nah, ketika dia lihat situasinya sudah tidak kondusif, pasti dia memilih jalan yang tentunya tidak berkerikil kan. Nah, ini adalah ya saya sebut bahwa ini cara-cara yang dilakukan oleh penegak hukum, advokat menggunakan KUHP baru tidak sebagaimana mestinya adalah pelanggaran hukum. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam KUHP itu jelas ada asas kepastian hukum. Itulah sebenarnya roh daripada KUHP itu. Nah, kalau belum diuji di pengadilan, terus KUHP ini digunakan untuk menghambat kepastian hukum itu sendiri, maka itu adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma itu. Tidak boleh, karena kenapa? Jelas bahwa asas-asas yang dimiliki oleh KUHP, semangatnya adalah kepastian hukum. Tanpa ragu, Ade Darmawan melontarkan prediksi telak bahwa gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan oleh Roy Suryo ini pasti akan ditolak mentah-mentah oleh hakim. Ade menilai, langkah hukum mantan Menpora tersebut sudah salah alamat, menabrak asas kepastian hukum dalam KUHP, dan hanya menjadi taktik untuk mengulur waktu persidangan utama. Apakah prediksi tajam ini akan menjadi kenyataan pahit bagi Roy Suryo di meja hijau? Ini pasti ujung-ujungnya akan ditolak. Kenapa kan ditolak?
karena melihat situasinya. Tidak tepat ketika kemudian Prapit menggugurkan pasal. Tidak tepat itu. Ingat, pasal yang diterapkan oleh penyidik kemudian diakomodir oleh jaksa dan jaksa tidak ada perubahan pasal dalam P19-nya, maka dianggap dua instansi ini sudah sepakat untuk menerapkan pasal yang sama. Nah, ketika nanti itu bisa berubah bukan di dalam Prapit, tetapi di dalam peradilan atau masuk pokok perkara. Kenapa? Dan itu tidak pas masuk pokok perkara langsung ada perubahan pasal, tidak. Jadi hakim itu ya, ini saya berikan penjelasan kepada masyarakat bahwa hakim itu made in law. Dia mampu membuat hukum. Kemudian hakim itu juga diberikan kewenangan oleh undang-undang melalui undang-undang kekuasaan kehakiman ya, bahwa selain made in law, hakim juga fact finding. Apa itu fact finding? Itu adalah penemuan hukum. Penemuan hukum ini adalah ketika fakta-fakta persidangan yang sudah kita jalani, katakanlah bersidang bersama majelis hakim di lapangan besar ya, bukan Prapit. Setelah fakta-fakta itu digali dan dilihat dari kedua belah pihak, maka hakim punya pendapat apakah pasal yang diterapkan penyidik dan kejaksaan itu cocok untuk digunakan sesuai dengan fakta peradilan. Nah, itu baru ada perubahan di situ. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.